Di sepanjang jalan lintas Sumatera yang gelap dan penuh lubang, nama Bahar Lintas menjadi momok menakutkan. Malam itu, angin malam berhembus membawa aroma aspal basah, seolah ikut bersekutu dengan teror yang selalu ia tebarkan. Bahar berdiri di pinggir jalan dengan tatapan tajam, tubuhnya kekar dengan tato-tato hitam yang melingkar di kedua lengannya. Semua sopir truk dan bus mengenal wajah itu, wajah seorang preman yang tak kenal ampun, yang menganggap jalan lintas Sumatera sebagai wilayah kekuasaannya sendiri. Bahar tidak pernah ragu untuk menghentikan kendaraan yang melintas. Tangannya yang besar dan keras seperti batu seringkali menghajar sopir yang mencoba menolak. Kabarnya, dia memiliki kekuatan aneh, kebal terhadap senjata tajam. Cerita-cerita tentang Bahar yang menelan parang berkarat dan tetap berdiri tegak beredar di kalangan sopir, membuatnya semakin dihormati sekaligus ditakuti. Pada suatu malam, Bahar duduk di warung tua pinggir jalan bersama 5 anak buahnya. Malam ini bus-bus dari Jakarta bakal lewat. Kita panen malam ini, ucapnya dengan suara parau. Anak buahnya hanya mengangguk patuh. Bahar memang seperti raja di jalanan ini. Tidak ada polisi yang berani berurusan dengannya, apalagi sopir bus yang hanya mencari nafkah. Kalau ada yang coba-coba, kita sikat. Jangan kasih ampun, tambah Bahar dengan nada buas. Bahar bukan sekadar preman jalanan. Ia membangun reputasi dengan kekejaman. Konon, 5 tahun lalu, ia pernah membakar satu bus karena sopirnya menolak membayar setoran. Sejak saat itu, semua kendaraan berat memilih menyerahkan uang tanpa perlawanan. Bahkan, ada cerita bahwa Bahar pernah menantang 3 polisi bersenjata sekaligus dan tetap lolos tanpa luka sedikitpun. Malam itu, matanya memandang gelapnya jalan yang panjang. Hanya lampu jalan yang redup seperti saksi bisu dari kekuasaannya. Kalau bus malam dari Jakarta lewat sini, aku yang punya kuasa, gumamnya sambil merokok. Setiap kepulan asap rokoknya seolah mengabarkan bahwa teror baru saja dimulai. Bahar bukan hanya preman biasa, ia adalah legenda kelam lintas Sumatera. Ada ketegangan yang terasa di udara. Jalan itu sepi, hanya suara jangkrik dan deru angin malam yang terdengar. Dari kejauhan, terdengar suara mesin besar mendekat. Bahar menegakkan tubuhnya, tersenyum bengis. Itu dia, mangsa kita, ucapnya pelan. Lampu bus malam mulai terlihat di ujung tikungan, seperti cahaya yang hendak memasuki kegelapan. Anak buah Bahar segera bersiap. Beberapa dari mereka memegang balok kayu, sementara yang lain membawa rantai besi. Kali ini, kita dapat banyak. Mahasiswa lagi musim pulang kampus, kata salah satu anak buahnya. Bahar hanya terkekeh. Baginya, semua orang sama, sapi perahan yang harus ia peras. Sosok Bahar berdiri di tengah jalan dengan gagah, menunggu bus itu semakin dekat. Siapapun yang berani melawan, aku habisi, teriaknya lantang. Malam itu, jalan lintas Sumatera akan menjadi saksi dimulainya sebuah cerita yang akan mengubah hidup Bahar selamanya, karena di dalam bus itu, ada seseorang yang tak pernah ia bayangkan mampu menghancurkan semua arogansinya. Bus malam berwarna biru tua itu melaju kencang di jalan lintas Sumatera, menembus pekatnya malam. Lampu depannya menyorot jalanan berkelok yang sunyi, sementara di dalamnya terdengar deru kipas angin dan dengung mesin yang beradu dengan suara langkah kernet yang memeriksa tiket penumpang. Di kursi barisan belakang, beberapa mahasiswa terlihat tertidur, kepenatan setelah perjalanan panjang dari Jakarta. Mereka baru saja selesai mengikuti seminar nasional, dan Medan adalah tujuan akhir perjalanan mereka. Sopir bus, seorang pria parubaya bernama Pak Rudi, tampak serius menatap jalan. Keringatnya bercucuran meskipun AC bus menyala. Di sampingnya, kernet bus yang masih muda, Ujang, tampak gelisah. "Bang, kita udah mau masuk wilayah Bahar Lintas," ucap Ujang lirih. Suaranya gemetar seolah menyebut nama iblis yang menghantui setiap pengemudi di jalur ini. Pak Rudi mengangguk pelan, wajahnya tegang. "Semoga malam ini kita selamat," gumamnya. Suasana bus seketika berubah hening. Mahasiswa di kursi depan mendengar percakapan itu dan saling berpandangan. Mereka tahu siapa Bahar Lintas dari cerita-cerita sopir bus, seorang preman sadis yang tak segan melukai siapapun yang menolak memberinya uang. "Kalau ketemu dia, kita harus gimana, Bang?" tanya salah satu mahasiswa dengan nada takut. Pak Rudi tak menjawab, hanya menatap jalan dengan mata waspada. Di kursi nomor 7, duduk seorang gadis bernama Nadia. Parasnya cantik, dengan rambut hitam terurai rapi, dan sorot matanya tajam tapi penuh misteri.
Ia mengenakan jaket kampus berwarna merah marun, namun ada sesuatu dalam gerak tubuhnya yang berbeda, tenang, seolah tidak peduli dengan ancaman apapun. Ketika mahasiswa lain membicarakan Bahar, Nadia hanya tersenyum tipis. "Jangan takut, kita akan baik-baik saja," ucapnya pelan, suara yang menenangkan seolah keluar dari seseorang yang tahu apa yang akan terjadi. Di luar, jalanan semakin gelap. Lampu-lampu jalan jarang, membuat bus seakan melaju dalam perut kegelapan. Angin malam membawa aroma lembab dari hutan di kiri kanan jalan, menciptakan suasana mencekam. Ujang beberapa kali melongokkan kepalanya keluar jendela, mencari tanda-tanda keberadaan Bahar. "Biasanya di tikungan depan mereka nunggu," ucapnya cemas. Beberapa mahasiswa mulai panik, ada yang menggenggam erat tas mereka, ada pula yang berdoa dalam hati. Sementara itu, Nadia menatap keluar jendela dengan tatapan berbeda, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu. Matanya menatap lurus ke kegelapan, dan dalam hatinya, ada firasat bahwa pertemuan ini tidak akan berjalan biasa saja. Pak Rudi memacu bus sedikit lebih cepat. Namun, dari kejauhan, terlihat samar-samar beberapa bayangan berdiri di tengah jalan. Ujang langsung pucat. "Bang, itu mereka, Bahar lintas," serunya ketakutan. Pak Rudi mengerem bus mendadak, membuat penumpang sedikit terhuyung. Suasana bus mendadak sunyi, hanya terdengar suara mesin yang meraung pelan. Di luar, terlihat sosok Bahar berdiri dengan dada membusung, ditemani beberapa pria bertampang seram memegang balok kayu dan rantai besi. Nadia membuka matanya perlahan dan tersenyum dingin. "Akhirnya mereka muncul," gumamnya, seolah ia sudah siap menghadapi badai yang akan segera datang. Ketika bus berhenti, semua mata penumpang tertuju pada sosok Bahar lintas yang berdiri di luar dengan tatapan buas. Bahar menepuk-nepuk gagang parang di pinggangnya, seolah memberi isyarat bahwa malam ini siapapun yang menolak, akan bernasib naas. Suasana di dalam bus tegang. Ujang, sang kernet, memandang Pak Rudi dengan wajah pucat. "Bang, apa kita kasih aja uangnya?" bisiknya penuh ketakutan. Pak Rudi menggertakkan giginya, merasa terhina tapi juga tak ingin membahayakan penumpang. Di tengah ketegangan itu, Nadia masih duduk tenang. Mahasiswa lain yang duduk di sekitarnya berbisik panik, tapi dia seperti tak terusik. Matanya yang tajam menatap ke arah Bahar melalui kaca jendela bus. Ada sorot yang berbeda di sana, sorot mata yang tidak sekadar berani, melainkan seperti seorang pemburu yang melihat mangsanya. "Kalian semua tetap di tempat," ucap Nadia lirih kepada mahasiswa di sekitarnya. Nada suaranya lembut tapi terasa penuh wibawa, membuat yang lain tanpa sadar menuruti. Bahar melangkah mendekat ke pintu bus. Setiap langkahnya terdengar berat, menggetarkan lantai bus seolah dunia tunduk pada kehadirannya. "Cepat buka pintu," teriaknya sambil menggedor pintu dengan rantai besi. Pak Rudi menelan ludahnya, tangannya gemetar saat hendak membuka pintu. "Bang, jangan cari masalah. Kita kasih aja uangnya," kata Ujang dengan suara hampir menangis. Namun sebelum pintu terbuka, Nadia berdiri dari kursinya. Gerakannya pelan, tapi ada aura aneh yang memancar dari tubuhnya. Semua mata di dalam bus menatapnya, terkejut melihat ketenangan gadis itu di saat semua orang ketakutan. "Biar aku yang urus," ucapnya tenang. Kata-kata itu membuat mahasiswa lain ternganga, tak percaya seorang gadis mungil akan berani menghadapi Bahar lintas, preman yang bahkan polisi pun enggan hadapi. Langkah Nadia melewati lorong kursi terasa lambat namun penuh wibawa. Sepasang matanya menatap lurus ke depan, dan di tangannya tidak ada senjata, hanya genggaman kosong. Tapi ada sesuatu di aura tubuhnya yang membuat beberapa mahasiswa merinding tanpa alasan. Seolah energi tak terlihat memancar dari tubuhnya. Ujang berusaha menahan Nadia. "Dek, jangan, itu si Bahar, dia bisa bunuh kamu," serunya dengan wajah panik. Nadia hanya menatap sekilas dan berkata, "Tenang saja." Di luar, Bahar melihat pintu bus terbuka perlahan. Wajahnya menyeringai, berpikir bahwa semua akan berjalan sesuai keinginannya. Namun, matanya langsung tertuju pada sosok Nadia yang muncul di pintu. "Apa ini? Mahasiswi manis yang mau serahkan uangnya sendiri?" ejek Bahar sambil tertawa keras. Tapi tawa itu tiba-tiba mereda ketika tatapan mata Nadia menembus dirinya. Ada hawa dingin yang merayap di punggung Bahar, rasa takut yang entah dari mana. "Jalan ini bukan milikmu," kata Nadia datar, tapi suaranya terdengar tajam seperti bilah pisau. Bahar sempat tertegun, kemudian tertawa terbahak-bahak. "Apa kau bilang?
Hahaha, gadis kecil berani menantang Bahar lintas. Para anak buah Bahar ikut tertawa, tak menyadari bahwa malam itu adalah awal dari teror bagi mereka. Sementara itu, di dalam bus, mahasiswa lain saling berbisik dengan wajah pucat. "Siapa sebenarnya gadis itu?" tanya salah satu mahasiswa, suaranya hampir tak terdengar. Seorang penumpang tua hanya menggeleng sambil menatap Nadia dengan takjub. "Dia, bukan gadis biasa," gumamnya lirih, seolah bisa merasakan energi aneh yang memancar dari tubuh Nadia. Jalan lintas Sumatera malam itu seperti dikuasai oleh kegelapan dan ketakutan. Bahar berdiri dengan dada membusung di tengah jalan, seolah-olah jalan itu adalah singgasananya. Di kanan kirinya, 5 anak buahnya berdiri membawa balok kayu dan rantai besi, wajah mereka penuh tato dan senyum mengejek. "Kalian semua sudah tahu aturan di sini. Setiap bus yang lewat harus bayar. Kalau tidak, jangan harap bisa jalan," teriak Bahar, suaranya memecah keheningan malam. Pak Rudi menatap dari balik kaca depan bus, wajahnya pucat pasi. Ia tahu betapa berbahayanya Bahar. Sudah terlalu banyak kisah sopir bus yang terluka hanya karena mencoba melawan atau menolak membayar. "Ujang, siapkan uang damai," ucapnya dengan nada putus asa. Ujang segera merogoh kantong, mengeluarkan uang receh yang dikumpulkan dari penumpang. Namun sebelum ia sempat maju, Nadia masih berdiri di pintu bus dengan tatapan tajam, menghentikan gerak Ujang. "Tidak ada yang bayar untuk jalan umum," kata Nadia pelan, tapi suaranya tegas. Ujang menatapnya dengan mata terbelalak. "Dek, jangan cari mati. Dia itu Bahar lintas. Kalau dia marah, kita semua habis." Namun Nadia hanya menoleh sebentar dengan tatapan tenang. "Tenang saja, dia hanya manusia, bukan dewa." Bahar mendengar ucapan itu dan merasa tersinggung. Wajahnya berubah garang. "Apa kau bilang? Hah? Kau kira aku cuma manusia biasa? Kau tidak tahu siapa aku?" teriaknya sambil melangkah ke arah bus. Ia memukul pintu bus dengan rantai besinya, membuat dentuman keras yang membuat semua penumpang berteriak ketakutan. "Turunkan cewek itu. Aku ajar dia sampai tahu rasa." Beberapa mahasiswa mulai menangis, ada yang memeluk satu sama lain karena takut. "Tolonglah, jangan melawan. Kita tidak punya pilihan," kata seorang mahasiswa pria kepada Nadia. Tapi Nadia hanya menatap lurus ke arah Bahar, wajahnya dingin seperti batu. Dalam hati, ia tahu bahwa inilah saatnya untuk menguji kesabarannya. Bahar, preman yang menganggap jalan lintas Sumatera sebagai miliknya, kini berhadapan dengan orang yang tidak pernah ia bayangkan, seorang gadis dengan kekuatan di luar nalar. Pak Rudi menutup wajahnya dengan tangan, berdoa lirih. "Ya Allah, lindungi kami semua," gumamnya. Sementara itu, Ujang semakin panik. "Dek, kalau kamu mati, siapa yang tanggung jawab?" teriaknya setengah histeris. Nadia hanya tersenyum tipis dan melangkah turun dari bus. Suara langkah kakinya pelan tapi terasa menusuk hati semua orang di dalam bus. Bahar menyambut langkah Nadia dengan tawa besar. "Hahaha, jadi kau yang mau melawanku? Gadis kecil sok berani." Ia meludah ke tanah, lalu menunjuk Nadia dengan rantainya. "Kau akan jadi contoh buat semua bus yang lewat sini." Namun Nadia berhenti tepat di depan Bahar, dengan tatapan yang membuat lelaki itu terdiam sejenak. Ada hawa dingin dan tekanan aneh yang Bahar rasakan. Sesuatu yang membuatnya, untuk pertama kalinya, merasakan sedikit rasa tidak nyaman. Udara malam semakin berat, seakan menahan napas saat Nadia berdiri di depan Bahar. Dari kejauhan, suara mesin bus yang masih menyala terdengar seperti detak jantung para penumpang yang menunggu dengan cemas. Bahar menatap gadis itu dari ujung kepala hingga kaki, lalu tertawa keras, tawa yang penuh ejekan. "Kau pikir bisa melawanku sendirian? Hah? Aku Bahar lintas. Setiap sopir bus di jalur ini tunduk padaku. Bahkan, polisi pun tak berani macam-macam," teriaknya lantang, seolah ingin menegaskan bahwa ia adalah penguasa mutlak di tempat itu. Nadia tidak bergeming, matanya lurus menatap Bahar, dalam dan menantang. "Jalan ini milik semua orang, bukan milikmu," ucapnya dengan suara pelan namun penuh wibawa. Kata-kata itu seperti cambuk bagi Bahar. Ia mendengus marah, meraih rantai besinya, lalu mengibaskannya di udara hingga terdengar suara mendesing yang membuat bulu kuduk merinding. "Kalau begitu, kau akan merasakan neraka malam ini, gadis kecil," ancam Bahar. Tanpa aba-aba, 2 anak buah Bahar maju, mengayunkan balok kayu ke arah Nadia.
Para penumpang bus yang menonton dari balik kaca berteriak ketakutan. Pak Rudi memalingkan wajah, tak sanggup melihatnya. Namun, dalam sekejap, Nadia menggerakkan tubuhnya dengan kelincahan yang luar biasa. Dengan satu gerakan cepat, ia menghindar, lalu menghantamkan telapak tangannya ke dada salah satu preman, membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang. Balok kayu di tangan preman itu terlepas, jatuh menghantam tanah. Bahar terperanjat melihat kejadian itu. "Apa-apaan ini?" serunya, matanya terbelalak. Anak buahnya yang lain mendadak ragu untuk maju. Nadia melangkah pelan mendekat, setiap langkahnya membuat tanah seolah bergetar di telinga Bahar. "Aku tidak suka kekerasan," kata Nadia, "tapi kau memaksa." Anak buah Bahar yang lain mencoba menyerang dengan rantai besi, namun Nadia meraih rantai itu dengan tangan kosong. Dengan sentakan ringan, ia menarik rantai hingga preman itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh tersungkur. Aksi itu membuat suasana menjadi hening. Dari dalam bus, mahasiswa yang semula ketakutan kini menatap dengan mata membelalak, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahar mulai merasakan hawa yang tak biasa. Ada sesuatu yang memancar dari tubuh gadis itu, sesuatu yang membuat dadanya sesak. Namun gengsinya sebagai penguasa jalan lintas membuatnya tak mundur. "Kau hebat juga, tapi jangan kira aku takut," teriaknya sambil maju mendekat. Tangannya meraih parang yang tergantung di pinggang. Cahaya bulan memantul di bilah parang itu, menciptakan kilau mengerikan. Nadia hanya berdiri menunggu, tanpa rasa takut. Matanya menyala seperti bara api di tengah kegelapan. "Kalau kau ingin melukai orang tak bersalah, kau harus melewati aku dulu," katanya dengan nada tegas. Bahar meremas gagang parangnya, lalu melangkah maju dengan penuh amarah. Malam itu, hadangan Bahar di tengah jalan lintas Sumatera tidak lagi menjadi rutinitas pemalakan biasa, itu akan menjadi awal dari legenda tentang seorang mahasiswi yang tak bisa mati. Bahar melangkah naik ke bus dengan mata penuh amarah. Suara langkahnya di anak tangga bus terdengar seperti hentakan besi yang menggetarkan hati setiap penumpang. Ujang, sang kernet, berusaha menghalangi, namun sekali dorong dari Bahar, tubuhnya terpelanting ke kursi belakang. "Diam semua, siapa yang melawan? Kubelah dua malam ini," teriak Bahar, suaranya menggema membuat jantung penumpang berdegup lebih cepat. Mahasiswa yang duduk di kursi depan menunduk, ketakutan. Ada yang sudah menggenggam dompet dan ponselnya, siap menyerahkan barang berharga agar bisa selamat. Seorang ibu muda memeluk anaknya erat, menangis terisak. Bahar melihat semua itu dengan tatapan puas. "Serahkan semua uang kalian, cepat, sebelum aku mengamuk," teriaknya sambil memukul sandaran kursi dengan gagang parangnya. Anak buah Bahar mengikuti dari belakang, satu persatu merampas tas dan dompet penumpang. Suasana bus berubah menjadi kekacauan. Beberapa mahasiswa mencoba menahan barang mereka, namun pukulan balok kayu membuat mereka menyerah. "Kalian pikir bisa lolos? Tidak ada yang lolos dari Bahar lintas," kata Bahar dengan suara penuh kesombongan. Di pojok bus, Nadia berdiri dengan kedua tangannya terlipat. Matanya menatap pemandangan itu tanpa rasa gentar. Seorang mahasiswa pria menatap Nadia dengan heran. "Kamu tidak takut? Dia bisa membunuhmu," bisiknya. Nadia hanya tersenyum tipis, lalu melangkah maju. "Tidak ada yang akan terbunuh malam ini, kecuali dia yang berani menantangku," jawabnya lirih. Bahar menoleh, melihat Nadia melangkah tanpa ragu. "Oh, jadi kau mau jadi pahlawan?" Bahar mendekat, mengacungkan parangnya ke arah leher Nadia. "Kau pikir cantikmu bisa bikin aku segan? Kau akan menyesal melawanku, gadis kecil." Kata-kata itu diiringi tawa kasar dari anak buahnya. Namun tawa itu terhenti saat Nadia menatap mata Bahar dengan sorot tajam yang membuatnya tercekat. Sejenak suasana hening. Ada aura dingin yang memancar dari Nadia, membuat Bahar tanpa sadar mundur setengah langkah. "Kau sudah cukup membuat orang menderita," kata Nadia dengan nada suara yang tenang tapi menakutkan. Bahar mencoba menutupi rasa gentarnya dengan berteriak, "Anak-anak, hajar dia sekarang juga!" Dua anak buah Bahar langsung menyerbu, namun sekejap kemudian terdengar bunyi keras BRAKK, kedua preman itu terpental ke dinding bus, merintih kesakitan. Mahasiswa dan penumpang lain menatap dengan mata terbelalak, tak percaya apa yang mereka lihat. Nadia hanya menoleh pada Bahar dengan tatapan dingin, seolah berkata, "Sekarang giliranmu." Pak Rudi yang duduk di kursi sopir terperangah. "Ya Allah, siapa sebenarnya gadis ini?" gumamnya lirih. Malam itu,
Bas yang tadinya menjadi sasaran teror perlahan berubah menjadi saksi dari kekuatan misterius seorang mahasiswi yang mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Bahar berdiri mematung, menatap Nadia dengan mata terbelalak. Ada sesuatu yang berbeda pada gadis itu, tatapan matanya bukan seperti gadis biasa. Mata Nadia seperti bara api yang membakar jiwa, menelusup ke dalam relung hati Bahar dan memunculkan rasa takut yang selama ini tak pernah ia rasakan. Tangannya yang menggenggam parang mendadak bergetar, sesuatu yang jarang terjadi pada preman kebal seperti dirinya. "Kenapa kau tidak takut padaku?" tanya Bahar dengan nada yang lebih rendah, seperti sedang mencoba memahami lawannya. Nadia tidak menjawab, hanya menatap lurus ke arahnya. Sekejap kemudian, ia melangkah maju dengan penuh wibawa. Setiap langkahnya terasa berat di telinga Bahar, seolah dunia di sekitarnya ikut terdiam. Para mahasiswa di dalam bas terpesona dan terpaku. Mereka belum pernah melihat seorang gadis bisa membuat Bahar Lintas, sang penguasa jalan lintas Sumatera, terdiam seperti patung. Ujang, yang semula hendak menahan Nadia, kini hanya bisa melongo. "Astaga, cewek ini siapa sebenarnya?" gumamnya tanpa sadar. Nadia berhenti hanya satu langkah di depan Bahar. Ia menatap parang di tangan Bahar, lalu menatap matanya. "Kekuatanmu hanya menakuti orang-orang lemah. Tapi aku bukan orang yang bisa kau takut-takuti," ucap Nadia pelan namun tegas. Suaranya terdengar seperti petir yang menggelegar di telinga Bahar. Bahar mencoba menguatkan diri. "Kau pikir, dengan tatapanmu yang tajam, kau bisa melawanku?" teriaknya seraya mengayunkan parangnya ke arah Nadia. Semua penumpang menjerit ketakutan. Namun, dengan gerakan cepat, Nadia menepis serangan itu dengan satu tangan. Parang yang seharusnya mampu melukai, seakan tak memiliki daya ketika bersentuhan dengan energi dari tubuh Nadia. Anak buah Bahar melotot tak percaya. "Bang, dia bukan gadis biasa. Hati-hati," teriak salah satu dari mereka. Bahar sendiri merasa tangannya bergetar hebat ketika benturan terjadi. Parangnya seolah menghantam dinding baja. "Apa-apaan ini?" pekiknya dengan wajah penuh keringat dingin. Nadia menatap dalam mata Bahar. "Kau harus berhenti sekarang juga, atau aku yang akan menghentikanmu." Ada ketegasan dalam ucapannya, seperti titah yang tak bisa dibantah. Bahar merasakan hawa dingin merayap di tulang belakangnya. Meski gengsi dan amarahnya masih berusaha mendominasi, ada suara kecil di dalam dirinya yang berkata bahwa gadis ini bukan lawan sembarangan. Bas menjadi sunyi. Penumpang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, jalan lintas Sumatera menyaksikan sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Bahar Lintas, preman yang selalu berdiri sebagai penguasa, kini mulai goyah hanya karena tatapan seorang mahasiswi misterius. Bahar semakin tersulut amarahnya. Rasa takut yang sempat muncul ia tekan dengan teriakan garang. "Kau pikir aku akan kalah dari gadis seperti kau?" Bahar mengangkat parangnya tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya ke arah Nadia dengan seluruh tenaga. Suara desingan parang memecah udara, namun Nadia tetap berdiri tanpa bergerak sedikitpun. Dalam sekejap, parang itu menghantam bahunya, cletaak, namun tak ada darah yang keluar. Parang itu seperti memantul dari tubuh Nadia. Semua orang di dalam bas terperangah. Bahar mundur beberapa langkah, matanya melotot tak percaya. "Apa-apaan ini? Kau bukan manusia biasa," serunya. Nadia hanya menatap dingin. "Aku sudah memperingatkanmu," katanya lirih, "kekerasan tak akan mempan padaku." Seketika, bisikan-bisikan terdengar di dalam bas. Ujang berpegangan pada kursi sambil berucap pelan, "Ya Allah, gadis ini punya ilmu kebal bacok." Para mahasiswa yang tadi ketakutan kini menatap Nadia dengan campuran kagum dan rasa tak percaya. Namun Bahar, bukannya mundur, malah semakin kalap. "Kalau begitu, kita lihat seberapa hebat kau," teriaknya sambil memerintahkan 3 anak buahnya untuk menyerbu. Ketiga preman itu melompat ke arah Nadia, menghujaninya dengan pukulan dan tendangan. Namun, yang terjadi membuat mereka terpaku. Setiap pukulan yang mereka lontarkan seolah menabrak tembok baja, tidak mempan sama sekali. Nadia menggerakkan tangannya dengan cepat, dan dalam 3 gerakan ringan, ketiga preman itu terlempar keras ke lantai bas, meringis kesakitan. Bahar kini mulai menyadari bahwa lawannya adalah seseorang yang memiliki ilmu tak biasa. "Kau, siapa sebenarnya?" bentaknya dengan mata liar. Nadia memandangnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara tegas, "Aku Nadia, pewaris ajian Rawa Rontek. Ilmu yang membuat tubuhku tidak bisa mati,
selama kepalaku utuh. Kau tak akan bisa melukaiku. Mata Bahar melebar, dan anak buahnya saling berpandangan dengan wajah pucat. Nama Rawa Rontek bukanlah nama asing di telinga mereka. Itu adalah ilmu pamungkas yang hanya dimiliki para pendekar legendaris, ilmu yang diyakini membuat seseorang bangkit setiap kali mati. Bahar mulai merasa gentar, namun gengsinya terlalu besar untuk mundur. Aku tak peduli ilmu apa yang kau punya. Aku Bahar Lintas, dan aku akan tetap jadi raja di jalan ini. Nadia menghela napas pelan. Kalau begitu, aku terpaksa mengajarimu pelajaran yang tak akan kau lupakan, ucapnya dingin. Dengan gerakan cepat, Nadia maju mendekat, membuat Bahar terpaksa mengangkat parangnya untuk menahan. Benturan pertama terasa seperti hantaman besi dengan besi. Bahar terhuyung, kaget dengan tenaga Nadia yang begitu kuat. Para penumpang di bus menatap dengan mata tak berkedip. Mereka sadar, malam ini bukan sekadar teror bus lintas Sumatera biasa. Ini adalah duel antara kejahatan dan kekuatan yang tak tersentuh, sebuah awal dari pertarungan sengit yang akan menentukan siapa penguasa sebenarnya di jalanan ini. Bahar mengibaskan rantai besinya dengan ganas, membelah udara dengan suara mendesing. Kau pikir aku takut dengan ajianmu? Hah! Teriaknya sambil menghantamkan rantai itu ke arah Nadia. Namun Nadia melangkah ke samping dengan cepat, gerakannya ringan seperti angin, membuat rantai itu menghantam kursi bus dan merusaknya. Suara logam beradu dengan besi kursi terdengar nyaring, membuat beberapa penumpang menjerit ngeri. Nadia memajukan langkahnya, tangan kanannya terangkat dengan gerakan yang anggun namun mematikan. Sekali tepis, ia memukul dada Bahar dengan telapak tangannya. Braak. Bahar terlempar ke belakang, menghantam dinding bus dengan keras. Anak buahnya terkejut, belum pernah mereka melihat Bahar terjatuh dengan begitu mudah. Bahar meringis, matanya merah penuh amarah. Kau akan kubunuh malam ini. Geramnya, tanpa ragu, Bahar kembali bangkit dan menyerang. Parangnya berayun cepat, mencoba menebas Nadia dari berbagai arah. Tapi setiap tebasannya hanya mengenai udara kosong, karena Nadia menghindar dengan gerakan yang terlalu cepat untuk diikuti mata biasa. Kekuatanmu hanya mengandalkan kekerasan, Bahar, ucap Nadia, sementara aku mengandalkan kekuatan hati. Bahar semakin kalap, ia mengayunkan parangnya secara membabi buta, menghantam kursi, kaca jendela, dan lantai bus, membuat percikan api kecil muncul dari bilah logam yang mengenai besi. Suasana bus semakin kacau, para penumpang berteriak, berpegangan pada kursi masing-masing agar tidak terkena sabetan parang yang melayang ke segala arah. Nadia memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini lebih cepat. Ia menangkis satu sabetan Bahar, lalu memutar tubuhnya dengan gerakan kilat. Satu pukulan telapak tangan mengenai lengan Bahar, membuat parang itu terlepas dan jatuh ke lantai dengan dentuman keras. Bahar melotot kaget, tangannya bergetar hebat. Ini mustahil, ucapnya, terengah-engah. Melihat Bahar kehilangan senjatanya, Nadia menatapnya dengan dingin. Berhentilah sekarang, sebelum aku benar-benar menghancurkanmu, katanya. Namun Bahar, dengan keangkuhannya, malah maju dengan tinju terangkat. Aku tidak butuh parang untuk menghancurkanmu. Ia melancarkan pukulan keras ke arah Nadia. Dengan sekali elak, Nadia memutar pergelangan tangan Bahar dan menghantam perutnya dengan lutut. Duug. Bahar terbungkuk, terbatuk keras menahan rasa sakit. Dalam satu gerakan cepat, Nadia mendorongnya ke pintu bus hingga tubuh Bahar terjengkang keluar, jatuh berguling di jalan. Beraspal, anak buahnya bergegas membantu, tapi mereka justru mundur karena tatapan mata Nadia yang terasa menusuk jiwa. Dari dalam bus, mahasiswa dan penumpang bersorak pelan, terkejut sekaligus kagum. Gila, gadis itu melawan Bahar Lintas seorang diri. Bisik salah satu mahasiswa. Pak Rudi hanya bisa menggeleng, tak percaya bahwa seorang gadis sekuat itu benar-benar ada di hadapan mereka. Tubuh Bahar jatuh di atas aspal jalan lintas Sumatera dengan keras. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun penuh amarah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa sakit yang menusuk harga dirinya. Tidak ada yang pernah membuatku jatuh seperti ini, teriaknya, suaranya menggema di tengah malam yang sunyi. Anak buahnya mencoba mendekat, namun Bahar menepis mereka dengan kasar. Jangan ikut campur, ini urusanku. Wajah Bahar berubah menjadi lebih menyeramkan. Matanya memerah, urat-urat di lehernya menegang. Ia berdiri perlahan, sambil mengangkat kedua tangannya ke langit, seperti sedang memanggil kekuatan yang tersembunyi. Kalau kau pikir aku hanya preman jalanan, kau salah besar.
teriaknya. Malam itu, angin tiba-tiba bertiup kencang, dan udara sekitar terasa lebih berat. Dari dalam bas, Nadia menatap gerak-gerik Bahar dengan tenang, tapi sorot matanya tajam penuh kewaspadaan. Ia bisa merasakan energi gelap yang mulai memancar dari tubuh Bahar. Jadi, dia juga punya ajian, gumam Nadia lirih. Pak Rudi yang melihat perubahan suasana menjadi semakin takut. Astaga, ini bukan pertarungan manusia biasa lagi, katanya gemetar. Bahar mengatupkan kedua tangannya di dada, memejamkan mata, lalu berteriak dengan suara yang dalam dan menggelegar. Ajian serat jiwa. Dalam sekejap, tubuhnya seperti memancarkan aura hitam pekat, matanya berubah seperti bara, dan otot-ototnya tampak semakin membesar. Anak buahnya tertegun, sebagian mundur ketakutan melihat wujud sang pemimpin yang seperti berubah menjadi makhluk lain. Suasana menjadi hening sesaat, hanya terdengar desir angin malam. Bahar membuka matanya, menatap Nadia dengan pandangan haus darah. Sekarang, kau akan merasakan neraka yang sesungguhnya, katanya dengan nada suara yang berat dan menakutkan. Satu langkah Bahar menghentak tanah, membuat debu dan kerikil beterbangan. Nadia melangkah keluar dari bas, tubuhnya tegak dengan penuh wibawa. Ajian apapun yang kau keluarkan, itu tidak akan membuatmu menang, ucapnya dingin. Tapi dalam hatinya, Nadia sadar bahwa ajian Bahar ini bukan kekuatan sembarangan. Ia merasakan tekanan energi yang mencoba menekan tubuhnya, seolah ada kekuatan gaib yang merambat di udara. Bahar menyerang dengan kecepatan yang tak wajar, tinjunya melesat seperti petir. Nadia menangkis, namun kali ini ia sedikit terdorong ke belakang. Penumpang di bas berteriak histeris melihat benturan energi yang membuat kaca bas bergetar. Cepat tutup pintunya, teriak seorang mahasiswa, tapi Pak Rudi justru terpaku menyaksikan pertarungan itu. Dengan satu serangan keras, Bahar mengayunkan rantainya ke tanah, menciptakan ledakan kecil dari benturan energi yang membuat aspal retak. Kau tak akan bisa menahan ini, gadis kecil, teriaknya dengan tawa mengerikan. Namun Nadia hanya menggenggam kedua tangannya, bersiap memanggil kekuatan asli ajian Rawa Rontek untuk menghadapi Bahar yang kini berubah menjadi lawan paling berbahaya. Bahar maju dengan kecepatan luar biasa, tinjunya yang membara menghantam udara dengan suara berdesing, seperti angin ribut yang menghancurkan apapun di jalannya. Nadia bergerak cepat menghindar, namun setiap langkahnya terasa berat karena aura gelap ajian serat jiwa yang menekan tubuhnya seperti ribuan beban. Kekuatanmu tidak murni, kekuatan ini berasal dari amarah dan kebencian, ucap Nadia sambil melompat mundur, menatap Bahar dengan penuh kewaspadaan. Bahar tertawa menggelegar, dan justru kebencian ini yang membuatku tak terkalahkan. Dengan sekali loncatan, ia menghantamkan pukulan keras ke arah Nadia. Braaak. Suara benturan menggetarkan tanah, bas berguncang hebat seakan terkena gempa. Penumpang di dalam bas berteriak panik, sebagian menunduk untuk melindungi diri. Pak Rudi menutup wajahnya, tak sanggup melihat pertarungan yang semakin brutal. Nadia berdiri tegak, wajahnya masih tenang meskipun tubuhnya mulai merasakan tekanan hebat dari serangan Bahar. Perlahan, ia menutup mata dan merapal doa dalam hati. Ajian Rawa Rontek, bangkitkan kekuatan pelindungku, bisiknya lirih. Tiba-tiba, dari tubuh Nadia memancar cahaya lembut berwarna emas. Aura itu menyelimuti tubuhnya seperti perisai tak terlihat. Bahar yang melihat itu malah semakin kalap. Kau pikir cahaya itu bisa melindungimu? Ia maju lagi, menghantam dengan seluruh tenaganya. Tapi kali ini, pukulannya mengenai dinding energi yang memantul balik, membuat Bahar terpental beberapa langkah ke belakang. Mata Bahar melebar, rasa tak percaya terlihat jelas di wajahnya. Apa-apaan ini? Ajian Rawa Rontek adalah kekuatan untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan, kata Nadia dengan suara mantap. Ia maju selangkah, dan setiap langkahnya terasa seperti menembus energi gelap Bahar. Benturan dua ajian berbeda itu mulai menciptakan gelombang energi yang memecah udara, membuat daun-daun pohon di sekitar jalan beterbangan. Anak buah Bahar yang menonton dari kejauhan mulai gemetar. Bang Bahar, apa kita masih bisa menang lawan dia? Tanya salah satu dari mereka dengan suara serak. Namun Bahar tak peduli. Gengsinya sebagai penguasa jalan lintas Sumatera terlalu besar untuk membiarkan dirinya kalah di depan anak buahnya. Kali ini aku akan habiskan kau. Bahar merapal mantra ajian serat jiwa, membuat tubuhnya kembali memancarkan aura hitam pekat. Tapi Nadia telah bersiap. Ia merapatkan kedua tangannya di depan dada, lalu melepaskan dorongan energi Rawa Rontek yang memancar seperti badai cahaya kemasan.
Kebaikan selalu mengalahkan kebencian, serunya. Benturan kedua ajian itu terjadi. DUUAAR. Gelombang energi meledak di tengah jalan, menciptakan dentuman keras yang membuat bas bergoyang hebat dan kaca-kacanya bergetar. Asap dan debu mengepul, menyelimuti arena pertarungan. Semua penumpang menahan napas, bertanya-tanya siapa yang akan berdiri setelah ledakan itu mereda. Asap dan debu perlahan memudar, memperlihatkan dua sosok yang masih berdiri di tengah jalan lintas Sumatera. Bahar terlihat terengah-engah, tubuhnya berguncang hebat seperti kehilangan keseimbangan. Di sudut bibirnya, darah segar mulai mengalir. Apa yang kau lakukan padaku?" teriaknya dengan suara serak, matanya memandang Nadia dengan campuran kaget dan marah. Nadia tetap tegak berdiri, aura emas dari ajian Rawa Rontek masih menyelimuti tubuhnya dengan cahaya yang lembut namun tajam. "Kekuatanmu tidak bisa melawan dirimu sendiri, Bahar. Semakin besar amarahmu, semakin besar pula kehancuran yang kau undang," ucap Nadia tenang, meski sorot matanya memancarkan kekuatan yang membuat Bahar tak bisa memalingkan pandangannya. Bahar mencoba menyerang lagi dengan pukulan keras, namun gerakannya kini melambat. Setiap serangan yang ia lancarkan ditangkis dengan mudah oleh Nadia. Bahkan, hanya dengan satu dorongan ringan dari telapak tangannya, tubuh Bahar terlempar ke belakang dan menghantam kap mobil pickup yang terparkir di pinggir jalan. Suara besi berderak membuat anak buahnya terperanjat. "Bang Bahar!" teriak salah satu anak buahnya, namun tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu bahwa kekuatan gadis itu di luar nalar. Bahar merangkak dengan susah payah, matanya penuh rasa tidak percaya. "Aku, Bahar Lintas, tak mungkin kalah dari gadis kecil," katanya lirih, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Nadia mendekat perlahan, setiap langkahnya membuat Bahar semakin terpojok. "Kekuatanmu hanya untuk menindas orang lemah, Bahar. Tapi malam ini, kau akan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang kalah," ucap Nadia dengan suara yang menusuk seperti belati. Mahasiswa di dalam bas menatap adegan itu dengan mata membelalak, tak menyangka seorang preman kejam seperti Bahar bisa dibuat tak berdaya. Dengan sisa tenaganya, Bahar mengangkat rantai besinya, mencoba melancarkan serangan terakhir. Namun sebelum rantai itu sempat mengenai Nadia, gadis itu memutar tubuhnya dengan anggun, menangkis rantai tersebut, lalu menghantam dada Bahar dengan telapak tangan. DUUG. Bahar terhuyung, terjatuh keras ke aspal. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar napas berat Bahar yang kini tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar dan matanya mulai kehilangan fokus. "Bang Bahar, kita mundur saja, ini tidak bisa dilawan," kata salah satu anak buahnya dengan wajah pucat. Namun Bahar terlalu keras kepala untuk mengaku kalah. Nadia berdiri di atasnya, menatap dengan penuh wibawa. "Ini peringatan terakhir, Bahar. Jika kau masih memaksa, aku akan mengakhiri semua ini," ucapnya. Cahaya emas ajian Rawa Rontek memancar lebih terang, seakan menjadi sinyal bahwa Nadia siap untuk mengeluarkan kekuatan penuh jika Bahar tetap bersikeras melawan. Bahar menatap langit malam dengan napas tersengal. Dalam hati, gengsinya menjerit. Ia, Bahar Lintas, sang penguasa jalanan Sumatera, dipermalukan di depan anak buahnya oleh seorang gadis. "Tidak, aku tidak bisa kalah. Aku akan habisi kau, apapun caranya," teriaknya dengan suara yang serak namun penuh dendam. Dengan sisa tenaga, Bahar memukul tanah dengan kedua tangannya. Asap hitam mulai keluar dari tubuhnya, seperti kabut beracun yang menebar rasa ngeri. "Dengar ini, anak-anak, aku keluarkan jurus pamungkas ajian serat jiwa." Suaranya menggema, membuat anak buahnya mundur ketakutan. Bahkan mereka tidak pernah melihat pemimpinnya mengerahkan kekuatan segelap ini. Nadia menatap perubahan Bahar dengan tenang. Ia merasakan hawa dingin menusuk yang menyelimuti tempat itu. "Bahar, kekuatan yang kau banggakan hanya akan menghancurkanmu sendiri. Jangan paksa aku untuk mengakhirinya," kata Nadia dengan nada tegas. Namun Bahar seakan tuli, matanya kini merah menyala, suaranya berubah serak seperti dari dalam gua. Dengan teriakan menggema, Bahar melompat ke udara, tinjunya memancarkan energi hitam pekat. Ia menghantam ke arah Nadia dengan kekuatan penuh. DUAAR. Jalan aspal terbelah, menciptakan retakan besar dan debu tebal. Bas bergetar hebat, membuat penumpang menjerit histeris. Namun ketika debu mereda, Nadia masih berdiri tegak di tempatnya, dilindungi oleh cahaya emas Rawa Rontek. Nadia menarik napas panjang. "Aku sudah memperingatkanmu, Bahar." Perlahan,
Ia merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada, lalu mulai merapal mantra ajian Rawa Rontek. Aura keemasan menyelubungi tubuhnya semakin terang, membuat bayangan panjang memancar ke segala arah. Udara di sekitar menjadi panas, seperti ada energi yang mendidih. Anak buah Bahar saling pandang dengan wajah pucat. "Bang, gadis itu bukan manusia biasa. Kita harus lari," bisik salah satu dari mereka. Tapi Bahar, meski tubuhnya mulai berdarah dan goyah, masih nekat berdiri. "Aku tidak akan mundur, aku raja jalanan ini." Dalam sekejap, Nadia mengangkat tangannya ke udara, lalu menundukkannya ke arah Bahar. Cahaya keemasan melesat seperti petir, menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Suara ledakan terdengar, membuat langit malam bergemuruh. Bahar mencoba menangkis dengan ajian serat jiwa, tapi dorongan energi Rawa Rontek terlalu kuat. Tubuh Bahar terpental jauh, menghantam pohon besar di pinggir jalan hingga pohon itu patah. Suara dentuman membuat semua orang terdiam. Bahar kini tergeletak dengan darah mengalir dari mulutnya, tubuhnya penuh luka, tapi matanya masih menyala penuh dendam. Bahar tergeletak di tanah, darah segar menodai aspal yang retak akibat benturan. Napasnya berat, dada naik turun dengan susah payah. Matanya yang merah perlahan memudar, namun amarahnya belum benar-benar padam. Dengan suara serak, ia menggeram, "Aku tidak akan kalah dari gadis sepertimu. Aku, Bahar Lintas." Namun ketika mencoba bangkit, tubuhnya gemetar dan segera terjatuh kembali, seolah energi gelap dari ajian serat jiwa sudah menguras seluruh tenaganya. Nadia berjalan perlahan mendekatinya, langkahnya mantap meski aura Rawa Rontek masih memancarkan cahaya keemasan di tubuhnya. Setiap tatapannya membuat Bahar semakin sulit bernapas. "Bahar, berhentilah. Jalan yang kau pilih hanya akan membinasakanmu. Kau sudah kalah malam ini," kata Nadia dengan suara yang dingin namun mengandung belas kasihan. Anak buah Bahar hanya terdiam di kejauhan. Mereka tak berani mendekat, wajah-wajah mereka dipenuhi rasa takut dan rasa tak percaya. "Bang, lebih baik kita mundur. Gadis itu bukan lawan manusia," bisik salah seorang anak buah dengan tubuh bergetar. Namun Bahar tak menjawab, gengsinya masih menahannya untuk mengakui kekalahan. Nadia berhenti tepat di hadapan Bahar yang terkapar. "Ini peringatan terakhirku. Jika kau kembali memeras atau melukai orang-orang di jalan ini, aku akan datang lagi, dan kali itu, aku tidak akan menahan diri," ucapnya, suaranya menggetarkan hati semua orang yang mendengar. Bahar menunduk, tatapannya kehilangan cahaya angkuh yang selama ini melekat di matanya. Dari dalam bus, para penumpang menatap Nadia seperti melihat sosok penyelamat. Beberapa mahasiswa bahkan bertepuk tangan pelan, meski masih dalam keadaan terkejut. Pak Rudi mengusap wajahnya dengan kedua tangan, masih belum percaya pada apa yang ia saksikan. "Astaga, gadis ini seperti malaikat penyelamat," gumamnya lirih. Bahar mencoba mengangkat kepalanya, menatap Nadia dengan pandangan penuh kebencian namun bercampur ketakutan. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya dengan suara lemah. Nadia menatapnya balik. "Aku hanya seorang mahasiswa, tapi aku tak akan diam jika kejahatan merajalela." Jawaban itu membuat Bahar semakin terpukul, menyadari bahwa kekuatannya tak lagi berkuasa di hadapan gadis yang tampak biasa namun memiliki kekuatan luar biasa. "Pergilah, Bahar," kata Nadia tegas. "Ambil anak buahmu, dan jangan pernah hadang bas atau orang tak bersalah lagi. Malam ini sudah cukup menjadi pelajaran." Bahar menunduk, untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasakan rasa malu yang begitu besar. Ia memberi isyarat pada anak buahnya dengan tangan gemetar agar mereka pergi. Bas menjadi hening sejenak, hanya terdengar langkah-langkah Bahar yang terseret ketika ia mundur bersama anak buahnya. Malam itu, jalan lintas Sumatera seakan menyaksikan runtuhnya kekuasaan seorang preman yang selama ini ditakuti banyak orang. Setelah Bahar dan anak buahnya pergi, bas kembali hening. Para penumpang duduk dengan wajah pucat namun lega, seakan baru saja selamat dari mimpi buruk. Ujang, kernet bas, mendekat ke Nadia dengan mata berbinar penuh rasa hormat. "Neng, apa yang barusan Neng lakukan, itu di luar akal manusia." "Neng siapa sebenarnya?" tanyanya dengan suara lirih, seolah takut jawaban gadis itu akan membuatnya semakin terkejut. Nadia tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. "Aku hanya mahasiswa biasa. Aku tidak suka kekerasan, tapi aku juga tidak bisa membiarkan orang lain terluka," jawabnya dengan suara lembut. Jawaban itu justru membuat penumpang semakin penasaran.
Salah satu mahasiswa laki-laki yang sejak awal terpukau pada keberanian Nadia memberanikan diri bertanya, tapi tadi, tubuhmu seperti diselimuti cahaya emas. Apa itu? Ajian. Pak Rudi yang duduk di kursi sopir berbalik menatap Nadia. Aku sudah puluhan tahun menyetir di jalan lintas Sumatera, Neng. Tapi aku belum pernah melihat sesuatu seperti itu. Tolong, jelaskan pada kami. Siapa sebenarnya Neng? Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu bercampur rasa hormat. Nadia menarik napas panjang. Ia menunduk sejenak, lalu menatap semua penumpang dengan sorot mata tenang. Aku tidak bermaksud menyembunyikan apa-apa. Aku memang mewarisi ilmu dari almarhum kakekku, Ajian Rawarontek. Ilmu ini memberiku kekuatan untuk bertahan dari luka, bahkan kematian, selama kepalaku utuh, ujarnya dengan suara rendah namun jelas. Bas mendadak sunyi. Semua penumpang saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja didengar. Ada rasa tak percaya, namun juga kekaguman yang mendalam. Seorang ibu muda memeluk anaknya erat, lalu berkata, "Neng, kalau bukan karena kamu, kami mungkin sudah celaka malam ini." Terima kasih banyak." Nadia tersenyum hangat, meskipun di balik senyumnya ada rasa berat yang tersembunyi. Ajian ini bukan untuk kesombongan. Kakekku selalu mengajarkan bahwa kekuatan hanya untuk melindungi yang lemah. Aku akan memegang pesan itu, apapun yang terjadi. Ucapannya membuat suasana bas seketika berubah menjadi penuh rasa hormat. Beberapa mahasiswa terlihat mengangguk, mata mereka berbinar penuh kekaguman. "Jadi, kamu benar-benar tidak bisa mati?" tanya salah satu dari mereka dengan suara pelan. Nadia hanya diam sejenak, lalu berkata, "Bahkan ajian terkuat pun punya batas. Aku tidak kebal terhadap takdir." Pak Rudi menyalakan mesin bas kembali, mencoba memecah keheningan. "Baiklah, kita lanjutkan perjalanan ke Medan. Tapi, malam ini aku akan selalu mengingat apa yang kulihat. Neng, kau bukan hanya penyelamat, tapi juga pelajaran bahwa kebaikan bisa mengalahkan kejahatan." Bas perlahan melaju lagi, meninggalkan lokasi pertarungan yang kini sepi, sementara semua penumpang diam, masih terkesima oleh kekuatan dan kebijaksanaan Nadia. Di tengah malam yang sunyi, Bahar berjalan terseok bersama anak buahnya di tepi jalan lintas Sumatera. Luka di tubuhnya terasa perih, namun luka di harga dirinya jauh lebih dalam. Setiap langkahnya diiringi tatapan dendam yang membara. "Gadis itu, akan kubuat menyesal telah mempermalukan Bahar lintas," gumamnya dengan suara serak, hampir seperti bisikan setan yang haus balas dendam. Salah satu anak buahnya mencoba menenangkan. "Bang, gadis itu bukan manusia biasa. Kita hampir mati tadi. Lebih baik kita berhenti melawan dia." Bahar berbalik, menatap tajam hingga anak buahnya terdiam ketakutan. "Berhenti, kau pikir aku ini pengecut?" bentaknya. "Aku akan balas dendam, meski harus mengerahkan semua preman dari lintas Sumatera ini." Mereka akhirnya tiba di sebuah warung kecil yang sepi di pinggir jalan. Bahar duduk di kursi kayu reyot, sambil membersihkan darah di wajahnya dengan kain lusuh. Dari dalam sakunya, ia mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. "Halo, Bujang, kumpulkan semua orang. Besok malam kita kepung bas itu di perbatasan Riau. Aku mau gadis itu ditangkap hidup-hidup." Suara di ujung telepon terdengar ragu. "Bang, apa kau yakin?" Katanya gadis itu punya ajian Rawarontek. Orang-orang bilang, dia nggak bisa mati. Bahar menggertakkan gigi. "Kalau dia nggak bisa mati, kita hancurkan dia sampai tak bersisa. Aku tidak peduli. Aku adalah Bahar Lintas. Aku penguasa jalan ini, dan tidak ada yang boleh menantangku." Di saat yang sama, di dalam bas yang kini melaju dengan kecepatan stabil, Nadia duduk tenang di kursinya. Namun, di dalam hatinya, ia bisa merasakan getaran energi gelap yang masih tersisa di kejauhan. Bahar belum menyerah, batinnya. Tatapan matanya menyipit, menandakan bahwa ia sudah siap jika ancaman itu kembali datang. Seorang mahasiswa yang duduk di sampingnya menatap dengan canggung. "Nadia, apa kau yakin Bahar tidak akan kembali?" Nadia tersenyum tipis, namun matanya penuh kewaspadaan. Orang seperti dia tidak mudah menyerah. "Tapi jika dia kembali, aku sudah siap." Pak Rudi melirik Nadia melalui kaca spion. "Neng, kalau dia benar-benar kembali dengan banyak orang, apa Neng bisa melawan?" Nadia mengangguk pelan. "Aku tidak sendiri. Kekuatan Rawarontek bukan hanya ada di tubuhku, tapi juga dalam niat baik orang-orang yang berani melawan kejahatan. Selama aku berdiri, tidak ada yang akan melukai kalian."
Malam itu, Bas melaju menembus gelapnya jalan lintas Sumatera. Namun, bayang-bayang dendam Bahar kini menggantung di udara, menjadi ancaman baru yang siap meledak kapan saja. Di sebuah gudang tua yang menjadi markas preman lintas Sumatera, Bahar duduk di tengah ruangan dengan tubuh penuh perban. Wajahnya yang bengkak tak mengurangi sorot matanya yang membara penuh amarah. Di hadapannya, puluhan preman dari berbagai daerah lintas Sumatera telah berkumpul, para penguasa jalanan yang terkenal sadis. Kalian semua dengar, gadis itu sudah mempermalukanku. Malam ini, kita rebut kembali harga diri kita. Teriak Bahar dengan suara lantang, memicu sorakan dari anak buahnya. Bujang, wakil kepercayaannya, maju sambil mengangguk. Bang, Bas itu akan melintas di perbatasan Riau sekitar tengah malam. Kita sudah siapkan jebakan di jalur sempit dekat hutan karet. Begitu Bas itu berhenti, kita kepung. Bahar tersenyum sinis. Bagus, kali ini, aku ingin gadis itu menyerahkan nyawanya di hadapan kita semua. Di sisi lain, Bas yang dikendarai Pak Rudi mulai memasuki jalur perbatasan Riau. Udara terasa semakin dingin, dan suasana jalan menjadi sepi. Nadia duduk di kursinya, matanya terpejam, mencoba merasakan energi sekitar. Tiba-tiba, ia membuka mata dengan tatapan tajam. Pak Rudi, hentikan Bas sebentar, katanya. Pak Rudi menoleh heran. Kenapa, Neng? Nadia menghela napas. Aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada banyak orang menunggu di depan. Mereka menyiapkan jebakan. Para penumpang langsung panik mendengar perkataan itu. Ujang, si kernet, menggigit bibirnya. Astaga, jangan-jangan Bahar, salah seorang mahasiswa laki-laki yang duduk di kursi belakang mencoba menenangkan semua orang. Tenang dulu, kita bersama Nadia. Tidak ada yang akan menyentuh kita. Namun Nadia tetap menatap ke depan dengan wajah serius. Kalian semua harus bersiap. Ini bukan lagi pertarungan biasa. Bahar tidak akan datang sendiri. Di kejauhan, kilauan api unggun terlihat di pinggir jalan, tanda bahwa para preman Bahar sudah menunggu. Bayangan puluhan orang tampak menghalangi jalan dengan membawa senjata tumpul dan tajam. Ya Allah, mereka benar-benar sudah siap, gumam Pak Rudi, wajahnya pucat. Nadia berdiri dari kursinya, menatap para penumpang dengan tenang. Jangan keluar dari bas, aku yang akan menghadapi mereka. Kata-katanya membuat semua orang tercekat. Seorang ibu muda menggenggam tangan Nadia dengan mata berkaca-kaca. Neng, hati-hati, kami percaya sama kamu. Di tengah jalan, Bahar berdiri di depan rombongan preman. Malam ini, kau tidak akan bisa lari lagi, gadis rawa rontek, ujarnya lirih, matanya penuh dendam. Ia mengangkat tangannya sebagai isyarat. Dalam hitungan detik, jalanan yang gelap itu akan berubah menjadi arena pertempuran yang jauh lebih mematikan daripada sebelumnya. Suasana malam di perbatasan Riau mendadak mencekam. Api unggun yang menyala di pinggir jalan memantulkan bayangan puluhan preman yang bersorak penuh amarah. Bahar berdiri di barisan depan, wajahnya penuh luka dan mata yang menyala oleh dendam. Gadis rawa rontek, teriaknya, suaranya bergema di antara pepohonan. Malam ini, kau akan mati di tanganku, meski kepalamu harus kupenggal sendiri. Nadia melangkah keluar dari bas dengan tenang, mata para penumpang menatapnya penuh kekhawatiran. Angin malam berdesir, membuat rambutnya yang tergerai sedikit menari di udara. Bahar, ucapnya dengan suara lantang namun tenang, aku sudah memberimu kesempatan untuk berhenti. Tapi kalau kau tetap memaksa, maka malam ini kau akan merasakan akibatnya. Cahaya keemasan rawa rontek mulai memancar dari tubuhnya, membuat para preman yang berdiri di belakang Bahar tertegun ketakutan. Jangan takut, dia cuma perempuan, teriak Bahar untuk menyemangati anak buahnya. Dengan satu isyarat tangannya, puluhan preman menyerbu Nadia. Gelombang manusia itu bergerak seperti badai, membawa parang, besi, dan rantai. Namun Nadia melompat ke tengah kerumunan, tangannya bergerak cepat, menangkis, memukul, dan menendang dengan kekuatan luar biasa. BRUUK, BRAAK. Satu persatu preman terhempas ke tanah, merintih kesakitan. Bahar maju dengan rantai besinya, menebas udara dengan kekuatan penuh. Nadia menangkis serangan itu dengan telapak tangannya, suara benturan logam terdengar memekakkan telinga. Bahar menyerang tanpa henti, namun setiap serangannya seperti menabrak dinding baja. Aku tidak akan kalah lagi, teriaknya sambil melancarkan pukulan keras yang menggetarkan tanah. Nadia mundur satu langkah, lalu memusatkan tenaga pada kedua telapak tangannya.
Cahaya emas rawa rontek memancar semakin terang, hingga seolah menerangi kegelapan malam. "Bahar, inilah akhir dari kesombonganmu," teriak Nadia. Ia melancarkan pukulan jarak jauh yang melepaskan gelombang energi keemasan menghantam Bahar dengan kekuatan dahsyat. Duaar. Bahar terpental jauh, menghantam pohon besar hingga tumbang. Anak buah Bahar terdiam, ketakutan melihat pemimpin mereka kini tergeletak tak berdaya. Bahar berusaha bangkit, namun tubuhnya tak lagi mampu. Dengan suara serak, ia berkata, "Aku kalah," dan matanya terpejam. Rasa gengsi yang selama ini menjadi kekuatannya lenyap, digantikan rasa putus asa yang mendalam. Nadia berdiri tegak, menatap para preman yang kini mundur dengan wajah pucat. "Pergilah," ucap Nadia dengan suara tegas. "Tidak ada lagi kekuasaan bagi orang yang hanya menindas. Ingat, jalan ini bukan milikmu." Para preman segera berlari tunggang langgang meninggalkan lokasi, meninggalkan Bahar yang terkapar tanpa daya. Di dalam bus, para penumpang bersorak penuh rasa lega. Pak Rudi turun dari kursinya, menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. "Neng, kau pahlawan kami. Tanpa kamu, entah apa yang akan terjadi." Nadia hanya tersenyum, menatap langit malam yang kembali sunyi. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan," katanya pelan. Bas pun melanjutkan perjalanannya, meninggalkan perbatasan Riau dengan rasa aman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di sepanjang jalan lintas Sumatera yang gelap dan penuh lubang, nama Bahar lintas menjadi momok menakutkan. Malam itu, angin malam berhembus membawa aroma aspal basah, seolah ikut bersekutu dengan teror yang selalu ia tebarkan. Bahar berdiri di pinggir jalan dengan tatapan tajam, tubuhnya kekar dengan tato-tato hitam yang melingkar di kedua lengannya. Semua sopir truk dan bus mengenal wajah itu, wajah seorang preman yang tak kenal ampun, yang menganggap jalan lintas Sumatera sebagai wilayah kekuasaannya sendiri. Bahar tidak pernah ragu untuk menghentikan kendaraan yang melintas. Tangannya yang besar dan keras seperti batu seringkali menghajar sopir yang mencoba menolak. Kabarnya, dia memiliki kekuatan aneh, kebal terhadap senjata tajam. Cerita-cerita tentang Bahar yang menelan parang berkarat dan tetap berdiri tegak beredar di kalangan sopir, membuatnya semakin dihormati sekaligus ditakuti. Pada suatu malam, Bahar duduk di warung tua pinggir jalan bersama 5 anak buahnya. "Malam ini bus-bus dari Jakarta bakal lewat. Kita panen malam ini," ucapnya dengan suara parau. Anak buahnya hanya mengangguk patuh. Bahar memang seperti raja di jalanan ini. Tidak ada polisi yang berani berurusan dengannya, apalagi sopir bus yang hanya mencari nafkah. "Kalau ada yang coba-coba, kita sikat. Jangan kasih ampun," tambah Bahar dengan nada buas. Bahar bukan sekadar preman jalanan. Ia membangun reputasi dengan kekejaman. Konon, 5 tahun lalu, ia pernah membakar satu bus karena sopirnya menolak membayar setoran. Sejak saat itu, semua kendaraan berat memilih menyerahkan uang tanpa perlawanan. Bahkan, ada cerita bahwa Bahar pernah menantang 3 polisi bersenjata sekaligus dan tetap lolos tanpa luka sedikitpun. Malam itu, matanya memandang gelapnya jalan yang panjang. Hanya lampu jalan yang redup seperti saksi bisu dari kekuasaannya. "Kalau bus malam dari Jakarta lewat sini, aku yang punya kuasa," gumamnya sambil merokok. Setiap kepulan asap rokoknya seolah mengabarkan bahwa teror baru saja dimulai. Bahar bukan hanya preman biasa, ia adalah legenda kelam lintas Sumatera. Ada ketegangan yang terasa di udara. Jalan itu sepi, hanya suara jangkrik dan deru angin malam yang terdengar. Dari kejauhan, terdengar suara mesin besar mendekat. Bahar menegakkan tubuhnya, tersenyum bengis. "Itu dia, mangsa kita," ucapnya pelan. Lampu bus malam mulai terlihat di ujung tikungan, seperti cahaya yang hendak memasuki kegelapan. Anak buah Bahar segera bersiap. Beberapa dari mereka memegang balok kayu, sementara yang lain membawa rantai besi. "Kali ini, kita dapat banyak. Mahasiswa lagi musim pulang kampus," kata salah satu anak buahnya. Bahar hanya terkekeh. Baginya, semua orang sama, sapi perahan yang harus ia peras. Sosok Bahar berdiri di tengah jalan dengan gagah, menunggu bus itu semakin dekat. "Siapapun yang berani melawan, aku habisi," teriaknya lantang. Malam itu, jalan lintas Sumatera akan menjadi saksi dimulainya sebuah cerita yang akan mengubah hidup Bahar selamanya, karena di dalam bus itu, ada seseorang yang tak pernah ia bayangkan mampu menghancurkan semua arogansinya. Bus malam berwarna biru tua itu melaju kencang di jalan lintas Sumatera,
menembus pekatnya malam. Lampu depannya menyorot jalanan berkelok yang sunyi, sementara di dalamnya terdengar deru kipas angin dan dengung mesin yang beradu dengan suara langkah kernet yang memeriksa tiket penumpang. Di kursi barisan belakang, beberapa mahasiswa terlihat tertidur, kepenatan setelah perjalanan panjang dari Jakarta. Mereka baru saja selesai mengikuti seminar nasional, dan Medan adalah tujuan akhir perjalanan mereka.